Mengejutkan, Anies berkhianat. Pilih capres Caimin yang pernah punya kasus. Begini kata pendukungnya dan sikap SBY. Agak sulit dipercaya. Dari mana jadinya Caimin yang gak jelas visi perubahannya jadi cawapres Anies? Mending Ibu Susi sekalian, jelas track recordnya. Atau Mas AHY sekalian. Sip, terjun payung, suara Nasdem dan Anies, percayalah. Anies murni politikus, tega khianati teman dikala dia susah. Kader-kader Partai Demokrat membackupnya sebagai gubernur DKI. Setelah dapat dukungan fanatik pendukung perubahan, oposisi seketika mau balik badan, berpasangan dengan partai-partai pemerintahan juga. Kena kibul kita. Nggak harus AHY sih, tapi permasalahannya, kenapa Anies pilihannya Caimin? Bukankah salah satu kriteria cawapresnya Anies disebutkan tidak punya beban masa lalu? Caimin kan diduga banyak kasus yang menjeratnya di masa lalu, walau belum terbukti. Kalau gini, bagaimana mau menang? Kalau sampai Anies berpasangan dengan PKB Caimin, dapat dipastikan beralih ke Prabowo. Akhirnya, walaupun tidak ingin, tapi lebih baik dari pendukung Anies yang wapresnya berobat jalan di KPK. Milih Caimin jadi wakilnya, berarti Anies dusta. Dia bilang cawapresnya harus nol masalah. Kasus kardus duren bisa digoreng lagi nanti. Kalau Anies mengikuti kata-kata Surya Paloh, berarti Anies petugas partai juga. Kenapa tiba-tiba jadi Caimin? Di koalisi lain saja dia ditolak. Atau hati-hati Anies, Nasdem sengaja membuat Anies kalah dalam Pilpres mendatang karena takut sama Jokowi. Andaikan Caimin yang jadi cawapresnya Anies, saya pastikan banyak masyarakat kecewa karena PKB adalah koalisi Jokowi. Jadi tidak ada gunanya nama koalisi perubahan. Ogah milih Anies, dapat dipastikan banyak yang golput. Tega ya Anies, Anda murni politikus. Perubahan bukan value hanya batu loncatan untuk ngatrol namanya saja agar dia bisa jadi capres. Akhirnya mau berpasangan dengan partai-partai pemerintahan juga dia. Saya pribadi berpendapat terkait nama Caimin, jangan sampai ini skenario istana untuk gagalkan Anies setelah KPU tetapkan pasangan ABW-MI. Di saat yang sama, KPK tetapkan MI sebagai tersangka kasus kardus durian. Ambyar, hati-hati jebakan Batman. Di lain sisi, begini sikap SBY, langsung adakan rapat besar. Demokrat sebut Anies pengkhianat. Lapor AHY cawapres, malah setuju Caimin. Partai Demokrat menyebut bakal calon Presiden Anies Baswedan sebagai pengkhianat. Sebab telah berbohong dengan para pimpinan partai politik pengusungnya soal pilihan calon wakil presiden, cawapres. Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Tengku Rifki Harsha mengatakan, Anies secara berurutan telah bertemu dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono, dan Ketua Majelis Suro Partai Keadilan Sejahtera pada akhir pekan lalu. Anies menurut Rifki sudah menyatakan akan memilih Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) jadi cawapresnya di Pilpres 2024. Bahkan, Capres Anies menuliskan keputusannya itu dalam bentuk surat tulisan tangan yang ditandatangani kepada Ketum AHY pada tanggal 25 Agustus 2023, 6 hari yang lalu. Inti dari surat tersebut ialah untuk meminta secara resmi agar Ketum AHY bersedia untuk menjadi cawapresnya, ujar Rifki dalam keterangannya Kamis 31 Agustus. Dia mengatakan, Anies bersama 3 pimpinan partai politik pendukungnya itu sudah berbicara soal waktu pengumuman. Rifki mengatakan, Surya Paloh serahkan keputusan waktu pengumuman ke tim 8. Sedangkan SBY dan Salim Segaf mendesak segera diumumkan. Namun demikian, sesuatu yang tidak terduga dan sulit dipercaya terjadi.
di tengah proses finalisasi kerja parpol koalisi bersama Capres Anies dan persiapan deklarasi, tiba-tiba terjadi perubahan fundamental dan mengejutkan. Lanjutnya, Rifki mengatakan, pada Selasa 29 Agustus malam, di Nasdem Tower secara sepihak, Surya Paloh tiba-tiba menetapkan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa PKB, Muhaimin Iskandar alias Caimin, sebagai cawapres Anies, tanpa sepengetahuan Partai Demokrat dan PKS. Malam itu juga, Capres Anies dipanggil oleh Surya Paloh untuk menerima keputusan itu. Sehari kemudian, 30 Agustus 2023, Capres Anies dalam urusan yang sangat penting ini tidak menyampaikan secara langsung kepada pimpinan tertinggi PKS dan Partai Demokrat, melainkan terlebih dahulu mengutus Sudirman Said untuk menyampaikannya. Menyikapi manuver ini, Rifki mengatakan, Demokrat akan melakukan rapat majelis tinggi partai untuk mengambil keputusan selanjutnya. Dia menyebutnya ADART. Partai Demokrat menegaskan penentuan koalisi dan capres-cawapresnya ditentukan oleh majelis tinggi partai. Rentetan peristiwa yang terjadi merupakan bentuk pengkhianatan semangat perubahan, pengkhianatan terhadap piagam koalisi, pengkhianatan terhadap apa yang disampaikan sendiri oleh Capres Anies Baswedan. Di lain sisi, jangan lupakan jejak kasus kardus durian yang disebut-sebut seret nama Muhaimin Iskandar. Kasus korupsi kardus durian kembali muncul ke permukaan setelah bertahun-tahun tenggelam. Kardus durian merupakan kasus suap pengucuran dana percepatan pembangunan infrastruktur daerah pada Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kemenakertrans tahun 2011 silam. Belum lama ini, Perkumpulan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia yang disingkat MAKI mengajukan gugatan pra-peradilan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi KPK terkait kasus ini ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel). Gugatan yang didaftarkan pada 22 Februari 2023 dengan nomor perkara 17 PID PRA 2023 PN Jakarta Selatan diajukan dengan klarifikasi sah atau tidaknya penghentian penyidikan. Pasalnya, MAKI menilai KPK telah menghentikan penyidikan kasus yang disebut-sebut menyeret nama Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar, bahwa tindakan termohon jelas dan nyata merupakan bentuk penghentian penyidikan secara material yang tidak sah dan melawan hukum, sehingga oleh karenanya termohon seharusnya tetap melakukan proses hukum selanjutnya sesuai dengan ketentuan KUHP. Kata kuasa hukum MAKI, Rudi Marjono, dalam sidang di PN Jakarta Selatan, Senin, 3 April 2023. Namun demikian, KPK membantah telah menghentikan penyidikan kasus kardus durian. Malahan, keterlibatan Muhaimin Iskandar disinggung KPK dalam perkara ini. Ini disampaikan tim Biro Hukum KPK Iskandar Marwanto dalam persidangan di PN Jaksel, Selasa 4 April, menanggapi gugatan pra-peradilan yang diajukan MAKI, bahwa upaya termohon KPK dalam menindaklanjuti tentang adanya keterlibatan Menakertrans Muhaimin Iskandar dalam perkara tersebut telah dilakukan oleh penuntut umum termohon yang dimulai dari penyusunan surat dakwaan yang mencantumkan nama Muhaimin Iskandar sebagai pihak yang bersama-sama penyertaan menerima uang dari Darnawati selaku kuasa PT Alam Jaya Papua, kata Iskandar Marwanto dalam persidangan di PN Jakarta Selatan, Selasa 4 April. Untuk menyegarkan ingatan, itulah jejak kasus kardus durian yang digunakan melibatkan Caimin atau Muhaimin Iskandar.